Oke, hari ini tanggal 12 Oktober kita akan lanjutkan materi matematika untuk pembahasan soal-soal latihan 3 ya. Perubahan pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Oke, kita mulai ya. Pada soal yang pertama di sini ada bentuk pecahan biasa 1/4 kita akan ubah menjadi persen ya. Caranya dengan mengalihkan penyebutnya sehingga hasilnya menjadi per 100 ya, hampir mirip-mirip dengan perubahan ke desimal ya. Oke, tapi kalau ke desimal itu penyebutnya kita kalikan dengan kelipatan 10. Nah, tapi kalau persen penyebutnya itu harus dikalikan dengan sebuah bilangan yang menghasilkan angka 100 ya, karena yang namanya persen adalah per 100. Oke, kita mulai ya nak. Di sini ada 1/4. Kita tulis ulang terlebih dahulu. Ya, kita tulis ulang, tulis kali per 100 ya. Kemudian kita cari berapa, 4 kali berapa yang menghasilkan 100, yaitu 4 kali 25. Ya, karena di bawah itu 25, maka di atas pun kita tulis 25. Kemudian kita kalikan 1 kali 25 hasilnya 25, kita tulis di atas. Nah, jadilah 25/100. Nah, tinggal kita rubah per 100-nya menjadi simbol persen. Jadi sama dengan 25%. Nah, jadi seperti ini ya nak. Jadi kalau hasilnya sudah per 100, maka itu tinggal dirubah saja menjadi simbol persen. Angkanya tidak diubah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Yaitu 6/5. Kita tulis ulang, tanda kali sama dengan per 100. Nah, seperti ini ya nak. Tulis ulang soalnya, berikan tanda kali bagian atas bawah sama dengan per 100. Tahap selanjutnya kita kalikan 5 kali berapa yang menghasilkan 100, yaitu 5 kali 20. Kita tulis di bawah. Seperti ini ya nak. Jika sudah di bawah, di atas pun ditulis dengan angka yang sama. Selanjutnya kita kalikan 6 kali 20, hasilnya adalah 120. Kita tulis di atas. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil 6 kali 20 sama dengan 120, 5 kali 20 sama dengan 100, jadi 120/100. Tinggal per 100-nya ini kita ubah menjadi bentuk tanda persen dan 120-nya kita pindahkan saja, tidak diubah-ubah ya. Jadi 120/100 sama dengan 120%. Kita lanjut nomor 3. Yaitu 8/10. Ingat tahap yang pertama, tulis ulang soalnya, berikan tanda kali atas bawah, tulis sama dengan, tulis per 100. Seperti ini. Ya, tulis ulang soalnya 8/10 kali. Sekarang kita kalikan paling bawah dulu ya, 10 kali berapa yang menghasilkan 100? Yaitu 10 kali 10. Kita tuliskan di bawah. Kita tuliskan di bawah 10 dan di atas juga angka yang sama yaitu 10. Tinggal kita kalikan bagian atasnya, 8 kali 10 sama dengan 80. Kita tuliskan di atas. Nah, menjadi 80/100. Coba bagaimana perubahannya menjadi bentuk persen. 80/100 sama dengan 80%. Oke. Selanjutnya nomor 4. 12/10. Tahap yang pertama, tulis ulang soalnya, tambahkan tanda kali atas bawah, tulis sama dengan, tulis per 100. Tahap kedua, kalikan bagian bawah, 10 kali berapa yang menghasilkan 100, yaitu 10 kali 10. Kita tulis di bawah. Seperti ini. Karena ini ditulis angka 10, maka di atas juga angka 10. Tinggal kita kalikan bagian atas. 12 kali 10 sama dengan 120. Kita tulis ya. Seperti ini menjadi 120/100. Tinggal kita rubah menjadi bentuk persen. 120/100 sama dengan
120%. Next, nomor 5. 20 per 25. Kita akan ubah menjadi bentuk persen. Tahap yang pertama, tulis ulang soal, tulis tanda kali atas bawah, tulis sama dengan, tulis per 100. Tahap kedua, kita cari yang bagian bawah, 25 kali angka berapa yang menghasilkan 100? Yaitu 25 kali 4. Kita tulis di bawah angka 4, begitu juga di atas angka yang sama, yaitu angka 4. Kemudian tahap ketiga kita kerjakan yang bagian atas, 20 kali 4 sama dengan 80, kita tulis di atas, sehingga menjadi 80 per 100. Dan tahap terakhir, itu mengubah menjadi bentuk persen, 80 per 100 sama dengan 80%. Ya, inilah nak soal-soal pembahasan latihan ketiga nomor 1 sampai nomor 5, perubahan pecahan biasa menjadi bentuk persen. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6 hingga 10, yaitu perubahan bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada soal nomor 6, yaitu 5% akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Yang pertama, tahap yang pertama adalah merubah simbol persen ini menjadi per 100. Kebalikan dari ini ya nak, yang tadinya per 100 kita ubah menjadi simbol persen. Jika persen mau diubah menjadi pecahan biasa, maka simbol persen ini kita ubah menjadi per 100. Seperti ini. Angka berapa yang dituliskan di atas sebagai pembilang? Yaitu angka 5. Kita tuliskan di atas. Maka perubahan persen menjadi pecahan biasa, jadi dari 5% menjadi 5 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan ya, jika bisa disederhanakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka 5 dan angka 100, kira-kira sama-sama bisa dibagi angka berapa, nak? Iya, sama-sama bisa dibagi angka 5. Kita coba ya. Seperti ini, 5 bagi 5 per 100 bagi 5. Sekarang kita coba jawab. 5 bagi 5 sama dengan 1. Kita tulis di atas. Seperti ini. Kemudian 100 bagi 5 sama dengan 20. Kita tulis di bawah. Nah, sehingga seperti ini, nah, ini sudah pecahan paling sederhana karena salah satu bilangannya sudah menunjukkan angka 1. Jadi stop sampai di sini. Maka perubahan persen 5% menjadi pecahan biasa, yaitu berubah menjadi 5 per 100 dan disederhanakan menjadi 1 per 20. Kita lanjut soal nomor 7, yaitu 15%. Angka berapa yang kita tuliskan di sini? Berapa per 100? Ya, adalah 15 per 100. Simbol persennya kita ubah menjadi per 100. Seperti ini. Jadi dari persen, 15% ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 15 per 100. Langkah selanjutnya, apakah bisa disederhanakan atau tidak? Iya, jika kita lihat ini bisa disederhanakan ya nak, sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 per 100 bagi 5. Kita coba kerjakan. 15 bagi 5 sama dengan 3. Kita tulis di atas. Selanjutnya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kita tulis di bawah. Nah, jadi pecahan sederhana dari 15% adalah 3 per 20. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Kita lihat pembilangnya adalah angka 3 dan penyebutnya angka 20. 3 bisa dibagi 3, tetapi 20 tidak bisa dibagi 3. Ya, 20 bisa habis dibagi 2, tetapi 3 tidak habis dibagi 2. Berarti tidak ada angka yang sama yang bisa membagi habis kedua bilangan ini. Maka proses penyederhanaannya stop sampai di sini. Jadi perubahan dari 15% itu sama dengan 15 per 100. Dan 15 per 100 itu sama dengan 3 per 20. Kita lanjut soal nomor 8. Yaitu 20%. Kita ubah
simbol persennya menjadi per 100 dan pembilangnya adalah angka 20. Maka berubah menjadi 20 per 100. Nah, sekarang ini kita bisa gunakan sistem coret ya, Nak. Karena ada 0 dan 0, di sini ada 1 angka 0, di sini ada 2 angka 0, maka kita bisa mencoret masing-masing 1. Ya, kita coret 1 di atas, kita coret 1 di bawah, maka bersisa 2 per 10. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan? Bisa, sama-sama dibagi angka 2. Betul sekali. Kita coba. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka bentuk persen 20% itu sama dengan 20 per 100. 20 per 100 itu sama dengan 2 per 10. Dan 2 per 10 itu setara dengan 1 per 5. Kita lanjut nomor 9. Yaitu 75% berubah menjadi 75 per 100. Bisa disederhanakan? Bisa ya, sama-sama dibagi 25. Kita coba. 75 dibagi 25 sama dengan, ayo coba cari menggunakan pembagian bersusun. 75 bagi 25 berapa, Nak? Iya, hasilnya adalah 3. Kemudian 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Kita tulis di bawah. Jadi 3 per 4. Maka perubahan 75% sama dengan 75 per 100. Dan 75 per 100 setara dengan 3 per 4. Kita lanjut pertanyaan terakhir nomor 10. Yaitu 90% kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 90 per 100. Ya, ini ada 0 di atas dan 0 di bawah ya. Kita bisa pakai sistem coret. Kita coret 1 0 di atas dan 1 0 di bawah. Jadi jumlah coretannya itu harus sama ya, antara bagian pembilang dan penyebutnya. Dan yang tersisa adalah 9 per 10. Ya, kita lihat apakah ini bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, Nak. 9 bisa habis dibagi 3, tapi 10 tidak bisa habis dibagi 3. Ya, 10 bisa habis dibagi 2, bisa habis dibagi 5, tetapi 9 tidak bisa habis dibagi dengan angka 2 dan angka 5. Maka stop sampai di sini. Perubahan dari 90% sama dengan 90 per 100. Dan 90 per 100 setara dengan 9 per 10. Jadi itulah pembahasan soal latihan 3 untuk nomor 6 dan sampai nomor 10. Perubahan dari persen menjadi bentuk pecahan biasa ya. Jadi jika sudah dirubah bentuk persennya menjadi per 100, tinggal dilihat apakah bisa disederhanakan atau tidak. Jika bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan sampai pecahan yang paling sederhana. Itulah pembahasan soal-soal latihan 3. Semoga kalian dapat memahaminya sehingga pada soal-soal atau tes-tes berikutnya bisa dikerjakan dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum.